Perkenalkan, saya Abdul Fattah. Saya berperan sebagai Baso. Nama saya Rifak Asfia, saya berperan sebagai Edo. Saya Nurfadila Ramadhani, berperan sebagai Dewi. Saya Andi Anindya Sahra, berperan sebagai Ayu. Saya Nur Asifah, saya berperan sebagai Reski Pada drama Merajut persahabatan melalui bahasa baku dan daerah. Oke dekeng-dekeng, bagian pendahuluan kita sudah bagus, tapi ini masih banyak kata yang digarisbawahi merah. Kita harus ganti semua ini dengan diksi baku sesuai KBBI. Selesai kalau begini caranya. Masa kata lakbiri harus kita ganti dengan kehormatan? Kata lakbiri lebih kena di hati yuk. Wih iye, kenapa makin tidak pakai kata sepakat tahu? Itu kan intinya persatuan. Masa satu kata harus kita translate ke 5 kata baku baru bisa nyambung? berdasarkan pedoman kebahasaan yang telah kita sepakati, kata-kata tersebut meskipun memiliki makna filosofis yang kuat secara lokal, belum dikategorikan sebagai leksikon baku dalam konteks formal proposal. Tapi Edo, justru di kata-kata daerah itu ada rasa yang tidak bisa digantikan. Contohnya, kalau kita bilang Maradeka, itu terasa lebih kuat daripada sekadar bebas saja. Saya paham maksud kalian, tapi ingat, proposal ini akan dikirim ke tingkat nasional. Kita perlu bahasa yang bersifat universal agar dipahami oleh semua suku. Kita buktikan apakah kosakata andalan kita ini sudah diserap atau belum. Baso, kata tabe itu padanan bakunya apa? Astaga yuk, ternyata tabe itu bakunya tabik. Dia ada KBBI, artinya ungkapan salam, perbuatan menghormati dan mari. Hah, benarkah? Oh iya, tabik nomina, luar biasa. Kalau begitu, gambar pasti ada. Wait. Gambar belum ada, tapi ada padanannya. Elo, menawan. Tapi elo itu kan kesannya old school. Saudara Reski, kata elok dan menawan merupakan diksi yang valid untuk menggantikan gambar dalam konteks tulisan resmi. Kita dapat mencantumkan gambar dalam deskripsi kegiatan. Saya punya ide. Kita bisa masukkan subjudul diksi lokal yang merajut makna. Kita tunjukkan kata-kata daerah yang punya makna dalam dan padanan bakunya. Contohnya, kata mapatabe. Bisa kita padankan dengan permohonan izin yang santun. Hah, mapatabe ide yang gamara. Dengan begitu, kita tetap bisa menunjukkan identitas kita sekaligus mematuhi kaidah baku. Nah, begini kan enak Ji, tidak perlu lagi ada talikang yang merasa paling baku atau paling daerah. Kita bisa saling sapa dengan 2 bahasa. Asal kau Ji, saya sepakat aja sama Dewi. Bahasa ini kan kaya. Daripada kita pakbal karena berdebat, mending kreatif nih. Saya harus mengakui, pendekatan ini jauh lebih konstruktif. Menggunakan bahasa daerah sebagai fondasi untuk memperkaya bahasa nasional adalah strategi yang cerdas. Benar sekali, kita tidak perlu memilih antara jati diri atau kaidah. Kita hanya perlu membangun jembatan. Bahasa Indonesia adalah rumah kita dan kata-kata daerah kita adalah hiasan indahnya. Jadi kita sudah sepakat nih, mari kita selesaikan proposal bir ini. Gaskan Mi, bismillah. Yeay.